Mari sama-sama memuji Tuhan. Tuhan hadir di bait suci. Tuhan ada di tahtanya. Haleluya. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Untuk dengar suara berseru anak Tuhan. Lebih lagi kita lebih sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Untuk dengar suara berseru anak domba yang layak diterima pujian. Sama-sama nyanyikan ya. Oh
Tuhan. Haleluya, ya haleluya, haleluya. Engkau datang ke dalam dunia Tuhan untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur kami boleh menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami hidup oleh karena kasih karunia-Mu, sehingga kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Engkau selalu memimpin kehidupan kami. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun persoalan kami percaya Engkau memberikan pertolongan. Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Dan jalan keluar yang Kau berikan pasti yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami, pelayanan kami. Engkau Tuhan yang bertakhta di dalam pujian kami, penyembahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam saudara, kita bersyukur kita boleh memasuki bulan Maret tahun 2022. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita katakan sama-sama, oleh darah anak domba. Haleluya.
Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Apapun beban hidup kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menjagai dan melindungi kehidupan kita. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, kita lebih dari burung-burung di udara. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga, yang sempurna, mulia di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musim akan selalu amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama katakan,
Saudara, saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Kasih Tuhan. Di udara Tuhan pelihara, karena kan lebih lagi katakan kepada Tuhan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu, amin Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mendengarkanku dan memeliharaku. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Terus sama-sama kepada Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Melalui rambutku keyakinan kami kepadamu Tuhan. Tuhan selalu memelihara hidup kami seumur hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh berada di minggu yang pertama di bulan yang ketiga, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi pemeliharaanmu begitu nyata bagi kami. Terima kasih untuk lawatanmu di tengah-tengah kami. Mungkin pagi ini kami datang dengan beban, dengan pergumulan, dengan masalah, tapi kami percaya Tuhan, jika Engkau rela mati
untuk kami Tuhan, bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Engkau rela menyerahkan nyawanya. Apalah artinya pergumulan kami, apalah artinya penyakit kami, bagimu kecil Tuhan. Karena itu di hadapan kami tersedia perjamuan suci yang melambangkan tubuh dan darahmu untuk kami. Sebelum kami makan dan minum perjamuan suci, Engkau kuduskan kami semua Tuhan. Engkau layakkan kami. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Engkau tolong fokuskan hati kami kepada firman-Mu. Sebelum kami makan dan minum perjamuan suci, Engkau berkati kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Engkau tahu kedatangan setiap anak-anak-Mu. Mungkin mereka datang dengan beban yang berat, mereka datang dengan pergumulan, mereka datang dengan masalah. Tapi kami percaya melalui perjamuan suci, kami kembali diteguhkan, kami kembali dikuatkan. Karena itu Tuhan, kami rindu firman-Mu yang menjadi pegangan bagi hidup kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami di bulan yang ketiga ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh hikmat, roh pengertian, Engkau berikan kepada kami, terlebih untuk hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan di belakang salib-Mu Roh Kudus. Biar Engkau sendiri yang mengambil alih setiap kata demi kata Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara apa yang dibutuhkan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu dan kami mau terima firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi ini kita masih diberi kesempatan di minggu yang pertama ya. Nggak tahu ini kadang-kadang keras, kadang-kadang kecil ya. Saya kemarin sudah berkata untuk bisa memperbaiki, tapi kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Saudara, kalau kita tidak terasa sudah hampir 2 tahun lebih ya kita memasuki masa pandemi. Januari mulai kurang, bulan Maret awal, Februari akhir mulai banyak lagi ya. Sehingga kayaknya kok nggak pernah berhenti terus-terusan ya. Tetapi kita akan belajar satu hal saat ini. Orang yang bergantung pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Jadi kalau orang yang bergantung pada Tuhan tidak akan dipermalukan ya. Kita akan belajar hal ini. Pandemi boleh terjadi, segala sesuatu boleh terjadi, tetapi orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan tidak akan Tuhan permalukan. Kita baca di dalam Yesaya 49 ayat 22 dan 23. Yesaya 49 2 ayat 22 dan 23. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Ya, di sini dengan jelas dikatakan bahwa saya ambil dari 23C, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Pembacaan firman Tuhan ini merupakan janji dan jaminan Allah bagi umatnya yang berharap atau bergantung kepada Tuhan ya. Dikatakan yang bergantung dan mengandalkan Tuhan dan sangat menantikan pertolongan dari Allah ya. Ini ayat firman Tuhan ini diberikan kepada orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan dan sangat menantikan pertolongan Tuhan. Saat-saat seperti ini, 2 tahun lebih ya, usahaku sudah semakin melorot ya melihat keadaan seperti ini. Pandemi kapan mau berhentinya kita tidak tahu. Tetapi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, tidak akan dipermalukan ya. Allah berfirman bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Mengapa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu, kenapa? Ya. Dengan jelas ayat 8a, mengapa? 8a kita baca dari
Yesaya 49. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Mengapa orang-orang yang bergantung pada Tuhan tidak akan dipermalukan? Karena dikatakan dengan jelas ya di sini, Allah menjawab doa, seruan dan permohonannya. Kenapa kita tidak dapat permalukan? Karena Tuhan menjawab seruan umatnya ya. Dikatakan dengan jelas, Tuhan menjawab, mendengarkan, mengabulkan seruan doa dari umatnya. Yeremia 29 ayat 12 mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia 29 ayat 12 mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Jadi orang yang bergantung kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, itu tidak akan dipermalukan. Contohnya ya seperti itu, saudara tahu, pada waktu Raja Daud, waktu itu karena dia dikejar-kejar oleh Saul, lalu dia berpikir, aku selalu dikejar-kejar Saul ya. Padahal dia sudah bantu orang rakyat mengatakan Saul membunuh berlaksa-laksa. Tapi Daud ya berlaksa-laksa. Orang dia katakan dia membunuh begitu banyak. Tetapi dia dikejar-kejar karena Saul tahu bahwa kerajaan ini pasti akan jatuh kepada Daud. Jadi dia coba membunuh supaya nanti yang melanjutkan kerajaannya itu anak-anaknya Yonatan, mungkin cucunya ya. Sehingga dikatakan saat itu dia lari ke negeri Filistin, ke musuhnya, dan di situ ada seorang raja Filistin yang percaya kepada Daud, sehingga Daud setia kepada dia. Tetapi pada waktu mereka akan berperang dengan bangsa Israel, raja-raja yang lain memarahi raja yang menolong Daud ini dan berkata, kamu tahu enggak, lebih baik Daud itu orang yang dikatakan membunuh berlaksa-laksa, Daud beribu-ribu dia berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu dia berlaksa-laksa, jangan ikut kita, nanti dari belakang dia menghantam kita, suruh dia pergi. Kemudian dia diusir dari negeri Filistin dan dia mengungsi di daerah Ziklag kalau saya nggak salah. Dan di situ tahu-tahu saudara apa? Anak, istri, kambing, domba semua dijarah oleh suku bangsa Amalek. Ya, dikatakan dia dibawa semuanya sehingga rakyat menangis dan coba melempari Daud. Pada saat Daud dalam keadaan terjepit, dia berteriak kepada Allah karena bangsa Israel yang mengikuti dia akan melempari dia. Dia berkata, gara-gara kamu saat ini istriku, anakku, hartaku dijarah oleh bangsa Amalek. Lalu Daud berseru kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, apakah aku akan menyerbu dia atau bagaimana? Dia berdoa, berteriak. Lalu Tuhan berkata, serbu. Ya, Tuhan mengatakan. Lalu dia ajak beberapa orang untuk menyerbu bangsa Amalek. Tapi dia nggak tahu di mana itu bangsa Amalek. Di tengah jalan dia menemukan budak Mesir yang ditawan menjadi salah satu budak daripada bangsa Amalek yang sakit ditinggalkan karena sudah 3 hari tidak makan. Lalu Daud memberi makan, mengobati sehingga orang Mesir ini, budak Mesir ini menjadi sembuh. Lalu Daud bertanya, kemana orang Amalek itu? Dia berkata, kalau kamu berjanji bahwa kamu tidak akan membunuh aku akan kasih tahu. Dan saudara tahu, dia kasih tahu gini. Lalu Daud menyerbu suku Amalek atau bangsa Amalek. Dan bangsa Amalek yang sedang tersebar dikalahkan. Istri, anak, harta bendanya, kambing dombanya, semua bisa diambil. Bahkan harta rampasan Amalek yang lain pun dia bisa ambil. Jadi kalau Tuhan mau memberkati kita, mungkin 2 tahun kita, wah penghasilanku segini, Tuhan bisa tambah bonusnya dengan apa? Daud dari bangsa Amalek, rampasan Amalek. Saudara, buat Tuhan gak susah memberkati kita, buat Tuhan gak susah untuk membuat kita sukses, buat Tuhan gak susah untuk membuat kita berhasil. Tetapi waktu itu Daud berseru kepada Tuhan, Daud berteriak kepada Tuhan, dikatakan dengan jelas, mengapa orang yang bergantung kepada Tuhan tidak dipermalukan? Allah menjawab doa, seruan dan permohonannya ya. Apabila ia datang dan berseru, ia akan menjawab. Mazmur 34 ayat 16 dan 18 berkata,
Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka. Ya saudara, kenapa dikatakan? Karena dia dengan jelas Tuhan mendengar teriakan umatnya minta tolong. Itu yang A. Yang B yang mengatakan Allah menolong dan menyelamatkan. Ya, dikatakan dengan ayat 8b, Allah menolong dan menyelamatkannya. Kalau kita membaca di dalam 8b dikatakan, aku akan menjawab engkau pada hari itu. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dikatakan ayat 8b, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Tuhan akan menolong kita. Jadi kenapa orang yang bergantung kepada Tuhan tidak dipermalukan, karena Allah menolong dan menyelamatkannya. Mazmur 18 ayat 19 dan 20 berkata, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, dan ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Jadi kalau orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong, saudara. Tuhan berkata dengan jelas dia akan menolong dan menyelamatkan kita, ya. Karena itu biarlah kita terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Pasti orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang pertama, karena dia menjawab doa, seruan dan permohonan, juga Allah menolong dan menyelamatkan. Yang kedua, ayat 9c sampai dengan 10. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Yang pertama, dia mendengar seruan kita. Yang kedua, Allah mencukupkan segala kebutuhan. Allah mencukupkan segala kebutuhan kita. Dengan jelas, ya. Di sini dikatakan dengan jelas, mereka tidak menjadi lapar dan haus, angin terik dan panas matahari tidak akan menimpa mereka, ya. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Jadi di tengah-tengah pandemi seperti ini, banyak orang, aduh susah cari uang. Tuhan tetap memelihara hidup kita. Tuhan selalu mencukupkan hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Seringkali kita meragukan apa benar, cari kerja aja susah. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Ya saudara, saya memberikan satu kesaksian. Saya mencari BPKB gereja, mobil gereja, ya sudah 1 tahun lebih semenjak suami saya nggak ada kena kebanjiran. Semua isi kantor dikeluarin, ya. Waktu itu saya coba cari sertifikat tanah gereja dan mijen, ketemu. Sekarang saya cari-cari karena harus perpanjangan BPKB, perpanjangan STNK. Ternyata BPKB-nya nggak ada. Saya cari, saya bongkar semuanya. Saya berkata, Tuhan tolong saya. Dan waktu itu saya berkata, kalau buat baru berapa sih duplikat? Dia berkata tadinya 5, belakangan 7,5 juta. Aduh, besar sekali ya. Karena saya cari, saya butuh. Terus saya berkata, ya udah kita buat aja ya. Ada seorang teman yang coba tanya-tanya, tetapi pada waktu saya, tante coba baca dulu perjanjiannya di situ. Pada waktu saya buat surat pengaduan, di situ dikatakan saya bersumpah bahwa laporan saya benar adanya. Bersumpah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya tidak bohong. Waktu itu saya berkata, ini perkataan ini nggak baik ya, nggak dengar. Sebab saya ingat orang Kristen itu nggak boleh bersumpah. Dia berkata saya berjanji, biasanya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi nggak boleh sumpah, saudara ya. Saya lihat kalau pejabat dilantik orang lain, saya bersumpah.
Tapi orang Kristen selalu berkata, saya berjanji, ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bahwa saya akan mentaati peraturan dan tunduk kepada istilahnya atasan atau bagaimana. Tidak boleh bersumpah. Saya berkata, ini bisa diganti enggak? Enggak bisa, memang itunya sudah dibuat seperti itu. Jadi saya tinggal teken, saya berkata dan saya berdoa, Tuhan, saya tahu saya dosa kalau saya bersumpah, sebab sebagai orang Kristen itu kan hanya prosedur, katanya begini ya. Tapi buat saya enggak sejahtera. Dan saya berkata, Tuhan, bagimu tidak susah untuk bisa menemukan di mana itu BPKB. Saya sudah bongkar di gereja, sudah tidak ada, semua saya tanya enggak ada. Di rumah juga enggak ada, sebab selama ini suami saya itu saya tahu banget enggak pernah bawa barang gereja ke rumah ya. Seperti STNK aja, motor tadinya di sana ya. Pada saat itu saya berdoa dan saya menangis di bawah kaki Tuhan, tolong Tuhan tunjukkan. Kemarin saudara ya, kami sebetulnya sudah harus menyerahkan semuanya. Wah 10 hal pengaduan, baik untuk iklan, lalu pencabutan, 10 di atas materai. Saya teken ya, di atas materai 10.000. Tapi ada sesuatu yang saya pikir kok nggak serak gitu. Ya, saya hanya berdoa kepada Tuhan, kalau memang Tuhan tidak kehendaki saya bersumpah, tolong ketemukan BPKB itu, nggak tahu bagaimana cara Tuhan. Tapi saya percaya. Ternyata saudara, kemarin sore, saya pikir hari Minggu ini saya bawa dan saya serahkan ya, yang sudah harus buat duplikatnya. Anak saya berkata, Mami, ini BPKB kuda loh Mi. Di mana saya bertanya? Ada di bagasi mobil suami saya. Padahal mobil itu udah 2 kali ke bengkel. Satu karena ganti jok, satu lagi karena memang harus servis. Itu di dalam plastik hitam dengan sampah-sampah saudara. Dia berkata, ini betul, dilihat betul saudara. Aduh, saya berkata, Tuhan terima kasih. Pada waktu saya berseru dan berkata, Tuhan kalau memang Engkau tidak kehendaki untuk saya melakukan sumpah sebagai hamba-Mu, sebagai umat-Mu, tolong ketemukan. 1 tahun lebih saudara, kami cari ya. Saya tanya-tanya mereka yang biasa pegang, baik yang pemilik dulu, gak ada. Dan saya berkata, puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Kalau pada saat kita berseru dan berdoa, Tuhan tidak pernah mempermalukan, ya. Diketemukan dan saya berkata, bagaimana kalau udah diketemukan memang sudah itu tolong, enggak apa-apa. Cuman memang mungkin dia udah pernah pasang iklan karena itu membutuhkan 2 kali masuk iklan juga 2 bulan ya. Tapi saya berkata ya nanti kita bayar aja, tapi enggak segitu tentunya, hanya apa yang sudah dikeluarkan. Saudara, Allah, orang yang bergantung pada Tuhan tidak akan dipermalukan karena Allah menolong. Ya, dikatakan mendengar doa, Allah mencukupkan segala kebutuhannya. Mazmur 34 ayat 11 mengatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia memelihara, dia mencukupi. Saudara, kalau secara manusia mungkin wah kok sulit, tapi kita bersyukur Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, Yesaya 58 ayat 11a mengatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Masa pandemi merupakan masa kekeringan. Ya, mungkin saudara penghasilannya biasanya seperti ini, sekarang sulit. Tapi buat Tuhan gak susah untuk memberkati saudara. Seperti Daud, dia dirampas semua, bahkan Tuhan kasih bonus dengan dia mendapat rampasan dari suku Amalek. 2 tahun, mungkin kita berkata, Tuhan 2 tahun ini penghasilan saya kok sekarang seperti ini. Biasanya usaha saya seperti ini. Buat Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau. Aku akan memelihara engkau. Aku akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Jadi mengapa orang yang bergantung pada Tuhan tidak dipermalukan? Karena Allah mendengar dan Allah menyelamatkan. Yang kedua, Allah mencukupkan segala kebutuhanmu. Yang ketiga ayat 10b, Allah melindungi dan menaungi mereka dari angin badai dan panas terik. Ya, Dia melindungi dan menyertai kita, dikatakan mereka tidak menjadi lapar atas angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air.
Mungkin saat ini kita sedang dalam penderitaan. Ya, dikatakan pencobaan dan kesulitan, tapi Tuhan menolong kita, ya. Mazmur 31 ayat 21 mengatakan, Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Jadi orang yang bergantung kepada Tuhan tidak akan dipermalukan karena Tuhan menjawab doanya. Tuhan memelihara kebutuhannya dan Tuhan juga mencukupkan, dikatakan melindungi dan menaungi mereka dari angin badai. Angin badai itu seperti pencobaan, pergumulan, masalah, ya, sakit penyakit yang sedang kita rasakan. Tuhan sanggup melepaskan kita semua dari hal itu kalau kita menjadikan Tuhan andalan hidup kita. Kalau kita menjadikan Allah seutamanya, pertama dan utama di dalam kehidupan kita, maka Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Saya merasakan, saudara, pada saat-saat kami dulu sangat, ya, saya pernah mungkin bercerita kepada saudara pada waktu kami harus meninggalkan Tegal. Banyak orang yang coba menghalangi kami, yang coba menjegal kami, ya, karena kalau mereka banyakkan yang duduk di atas itu banyakkan mempunyai kolega atau kakaknya, saudaranya yang memiliki kedudukan. Kami tidak, kami hanya mengandalkan Tuhan, dan Tuhan selalu menjadi andalan kami dan Dia tidak pernah meninggalkan kami. Kami merasa Tuhan itu baik dan sangat-sangat baik di dalam kehidupan kita. Mazmur 31 itu, Ia menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Nya. Mazmur 91 ayat 4 berkata, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara, mungkin saat-saat seperti ini dalam masa pandemi banyak orang mengeluh. Cari uang susah, cari pekerjaan susah. Ya, banyak orang yang bangkrut, yang pailit. Tapi kalau kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, pasti saudara, saya yakin, sangat terlalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita apa yang menjadi kebutuhan kita, walaupun mungkin tidak berlebihan. Sebab ada kesaksian yang saya baca, itu cerita kesaksian yang sangat John Rockefeller. Dia pada waktu umur 25 dia sukses besar, ya. Dia beli istilahnya migas, umur 38 sampai terus menjadi orang terkaya di dunia pada waktu umur 55. Tapi 58 tahun dia divonis dokter, dia menderita satu penyakit dan umurnya tidak akan sampai 1 tahun lagi. Di tengah-tengah antara sadar dan tidak, dia mulai bangkit. Dia berkata, selama ini aku hidup hanya untuk diriku, mencari uang, sampai melupakan semuanya. Lalu dia berkata, aku ingin mendirikan sebuah yayasan, dan yayasan itu untuk menyelidiki. Uangnya aku dapat yang begitu banyak. Dia tahu kalau mati gak mungkin dibawa. Betul, saya melihat suami saya meninggal, ya saya berpikir, ya uang itu cuma sampai lubang kubur. Gak mungkin kita bawa uang, ya. Walaupun kita punya banyak uang. Uang siapa? Seperti orang kaya yang bodoh. Pasti yang menikmati, kalau memang anak cucu kita baik-baik, bisa menikmatinya. Kalau enggak bisa jadi tukaran, berantem antar keluarga karena memperebutkan warisan. Orang ini, John Heckler berkata, tolong panggil notaris. Sebagian hartaku aku gunakan untuk yayasan penelitian sehingga diketemukan penisilin. Diketemukan untuk obat difteri, rupanya dia difteri tapi dia tidak tahu obatnya, dan dia disembuhkan. Dan melalui penelitian itu dia bagi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, hidupnya mulai berarti. Selama ini dia pikir dia hanya makan sop, infus, ya, tidak bisa makan apa-apa. Dengan kekayaan yang begitu banyak, orang sini punya uang banyak tapi tidak bisa menikmatinya. Tapi kalau kita dekat kepada Tuhan, ya, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, ya. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Manusia banyak coba menjatuhkan kita. Banyak, kalau saya dengar, wah tante, kenapa kakakmu gak ke gereja? Saya tanya. Ya, dia kecewa dengan orang Kristen. Kenapa?
Itu orang Kristen tuh diajak join malah dikemplang istilahnya ya. Banyak, saudara, saya berkata ya manusia jangan berharap manusia. Kalau berharap manusia dia percaya. Waktu itu saya sudah bilang, kamu harus buat hitam di atas putih. Oh, orangnya api, orang usah. Ternyata dia kecewa ya. Waktu ditagih, loh mana buktinya? Padahal orang baik, Hopeng ya, orang bilang Hopeng benar-benar teman baiknya. Sampai terjadi, saya berkata itu udah biasa, di Alkitab aja ada orang yang menjual Yesus. Justru yang menyalibkan Yesus adalah bendaharanya, Yudas. Dia dipercaya Tuhan untuk pegang uang, tapi dia gunakan untuk menjual Yesus dengan sebuah ciuman. Saudara, saya berkata jangan karena jadi uang, saudara, membuat orang. Saya bilang kamu salah. Ya saya udah kasih tahu tante, bantu doa aja supaya dia mau ke gereja, mau percaya Tuhan lagi. Orang Kristen kok koyo ngono ya. Dia berkata, orang yang saya sama-sama ya, dia dapat pensiunannya dipercaya ke KB karo koncoke. Akhirnya ya susah, habis. Saya berkata manusia yang sering kali mengecewakan, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, iya dia karena dia belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karena hidupnya glamor, istilahnya banyak pergaulan membuat mereka kecewa. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti memelihara hidup kita, melindungi. Dengan engkau akan melindungi. Kesetiaan ialah perisai dan pagar tembok. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang saya rasakan semenjak almarhum suami saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan selalu mencukupkan ya. Dan saya berkata, Tuhan, saya bersyukur. Asal jangan minta yang macam-macam ya. Saya hanya berkata, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan. Apapun ya, saya selalu bersyukur. Karena itu biarlah saudara, orang yang bergantung kepada Tuhan tidak akan dipermalukan karena dia mendengar seruannya. Dia mendengar dan melindungi, kemudian dia memelihara. Juga dikatakan Allah melindungi dan menaungi. Dan yang terakhir, Allah tidak melupakan dan tidak meninggalkan umatnya. Kita bersyukur, manusia bisa melupakan, bisa meninggalkan, tapi Allah tidak meninggalkan dan melupakannya. Ayat 14 dan 15 dari Yesaya 49. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Tuhan menjawab, seorang perempuan bisa melupakan anaknya, tapi aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tetapi justru kita yang sering kali meninggalkan Tuhan, yang sering kali kita melupakan Tuhan. Tuhan tuh sama sekali gak pernah meninggalkan kita. Tuhan tuh gak pernah melupakan kita. Tetapi yang sering kali meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan itu kita ya. Makanya, tapi Tuhan, untung kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kesetiaan, penuh dengan kesabaran, yang selalu yang mengasihi kita. Seorang wanita bisa melupakan anak yang dilahirkannya. Memang banyak ya, anak dibuang di tempat sampah, di kloset. Tapi Tuhan berkata, aku sudah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ya, Tuhan begitu mengasihi kita. Itu yang selalu saya ingat dan menguatkan saya. Dia berkata, Allah tidak melupakan dan tidak meninggalkan umatnya. Yesaya 13, Ibrani 13 ayat 5c sampai 6 berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Luar biasa. Mungkin saat ini karena kita banyak orang karena dalam keadaan kekurangan, karena jatuh, teman-teman mulai meninggalkan dia. Yang biasa bergaul, kita mulai menjauh. Jangan dekat-dekat, nanti malah minjem duit. Oh, cedak uang itu, dia lagi keadaan susah. Nanti malah
lali ya, nanti kita orang enak ya. Biasain traktir, sekarang traktir terus. Manusia seperti itu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Saya merasakan, almarhum suami saya anggota MPL. Dia memiliki kedudukan dan dia dikenal. Tetapi pada saat tidak ada, saya berkata, Tuhan terima kasih. Mulai ya, kelihatan. Kedudukan itu memiliki ya, orang manusia seringkali menilai seseorang melalui kedudukannya. Kalau tidak ada mulai dijauhi, mulai dicueki, mulai diacuhkan. Tapi saya bersyukur dan saya berkata terima kasih Tuhan. Manusia bisa meninggalkan saya. Manusia bisa tidak menghargai saya. Manusia bisa melupakan saya. Tapi saya bersyukur engkau tidak pernah melupakan saya. Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Dikatakan dengan jelas, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sekalipun wanita itu bisa melupakan, aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Hukum dunia seperti itu. Di saat saudara memiliki kedudukan, saudara sukses banyak teman. Tapi di saat saudara di bawah jatuh, satu-satu mulai mereteli. Tetapi Tuhan, saudara jangan kecewa. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Karena dia selalu ada bersama kita. Mazmur 33 ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi kalau saat ini saudara sudah gak kerja lagi karena saudara pensiun, teman-teman yang baik, yang banyak mulai mereteli, mulai kurang menghargai, gak usah kecewa. Itu sifat manusia. Yang penting Tuhan gak lupa kita. Yang penting Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya bersyukur untuk hal seperti itu ya. Karena itu kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Di hadapan kita ada roti perjamuan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kalau nyawanya saja dia berikan, apa yang tidak dia akan berikan kepada kita? Nyawanya saja. Itu yang saudara mungkin kadang-kadang bisa memberikan harta, ya saudara bisa nggak takut ya wes kasih nanti golek meneh. Tapi dia rela menyerahkan nyawanya, apalagi yang nggak mungkin dia berikan kepada kita. Kalau nyawanya saja dia berikan bagi kita, dia mau menolong kita. Sebab itu tetaplah percaya kepada Tuhan, sebab janjinya pasti digenapi, bahwa orang yang bergantung pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Jadi manusia coba mempermalukan saudara silahkan, tapi orang yang bergantung kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan ya, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Kesimpulan orang yang bergantung pada Tuhan tidak akan dipermalukan, sebab Allah menjawab doa, menolong dan menyelamatkan. Kedua, Allah mencukupkan segala kebutuhannya. Yang ketiga, Allah melindungi dan menaungi mereka dalam penderitaan dan pencobaan serta kesulitan. Yang terakhir, Allah tidak melupakan dan tidak meninggalkan umatnya. Karena itu bergembiralah, karena Tuhan memberi dan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhanmu. Pagi ini saya tidak tahu saudara datang dengan pergumulan yang berat, dengan sakit penyakit yang mungkin sudah sekian lama saudara berdoa, tapi belum tersembuhkan. Jangan putus asa. Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi kita untuk menolong kita. Itu juga yang saya temukan ya. Pada saat saya berkata, Tuhan, Engkau menolong saya sungguh-sungguh ingin. Di mana itu BPKB ya? Saya berdoa, tolong Tuhan tunjukkan bagaimana caranya. Hampir itu dalam satu kresek yang hampir dibuang. Tapi untung saya coba light lagi. Nah itu kertas-kertas yang sudah, ya waktu banjir tentu saudara tahu ya, semuanya banjir, semua jadinya betul-betul sudah seperti itu. Tapi saya bisa, Tuhan tunjukkan, Mami ketemu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Biarlah saat ini saya tidak tahu pergumulanmu, saya tidak tahu masalahmu. Mungkin saudara mulai
letih lesu, iman saudara mulai meragukan Tuhan, jangan ragukan Dia. Dia Allah yang sama, yang tetap mengasihi saya dan saudara. Kalau nyawanya saja di hadapan kita ada perjamuan suci, Dia berikan, apalagi yang tidak akan Dia berikan bagi orang yang mengasihi Dia. Pasti Dia akan menolong saya dan saudara. Biarlah renungan pagi ini boleh mengajar kita, orang yang bergantung kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Karena Dia sanggup melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan kita, dari ketakutan-ketakutan kita akan masa depan kita, kekhawatiran kita, apa yang akan terjadi. Dia sanggup melakukan itu di dalam kehidupan kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kita. Amin. Saya undang pemain musik. Kita nyanyikan waktu Tuhan ada waktu yang terbaik. Oh Yesus, Engkau baik, sangat baik. Ampuni kami Tuhan, saat ini hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus yang berkarya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat-sangat baik. Kita berdiri bersama saudara, kita renungkan kehidupan kita. Kita mungkin tidak tahu sampai berapa lama pandemi ini akan terus berlangsung. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Kalau nyawanya saja Dia rela berikan bagi kita. Apa pergumulanmu? Apa masalahmu pagi ini?
mengerti bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami sampai saat ini. Tuhan menolong kami apapun yang kami alami. Kami tahu, kami yakin bahwa Tuhan mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami persembahkan segala hormat pujian bagimu di saat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Bapa yang baik, segala pujian kami persembahkan kepada-Mu di saat ini. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami berjalan dengan baik. Doa dan kerinduan kami Tuhan, biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami, doa kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat Ibu Gembala, Tuhan Engkau tolong dia, Engkau urapi, biarlah kiranya senantiasa kasih anugerah-Mu selalu ada bersama dengan dia. Terima kasih Tuhan, apapun yang digumulkan, apapun yang didoakan Tuhan dalam kehidupan ini, Tuhan Engkaulah sumber pertolongan, sumber jawaban dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama menikmati tubuh dan darah-Mu yang telah Kau korbankan bagi kami. Kami percaya Tuhan, peristiwa hari ini sama dengan peristiwa ketika Yesus mengadakan perjamuan kudus dengan murid-murid Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan pada saat ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Kalau kami mau makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, Engkau layakkan kami semua, Engkau kuduskan kami semua Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan Tuhan, perjamuan kudus pada saat pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berkati kami semua, tolong kami semua Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan, apapun yang kami alami. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel. Dan hari ini Tuhan kami siapkan hati kami, kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, kita menyanyi atas satu bukit. Tuhan
Terima kasih Tuhan, di hadapan kami ada roti yang melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu. Sebelum kami makan dan minum perjamuan suci, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga pada saat kami minum, Tuhan, yang lemah iman yang dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Ampuni kami Tuhan, ajar kami menghargai pengorbanan-Mu bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, jika kami mungkin melakukan dengan seenaknya, bukan berkat yang kami terima, tapi kutuk. Karena itu Engkau ampuni dan layakkan kami Tuhan. Kami memegang roti yang melambangkan tubuh-Mu. Engkau sucikan roti ini Tuhan. Pada saat kami makan dan minum, kami dikuduskan bersama-sama dengan Engkau. Kembali dikuatkan iman kami di dalam memasuki hari-hari hidup kami di bulan yang ketiga. Kami percaya semua yang saat ini datang Tuhan, Engkau melayakkan kami semua. Engkau mengampuni segala dosa-dosa yang kami perbuat mungkin yang tidak berkenan kepadamu, sehingga berkat-berkat yang Kau janjikan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami pergumulan mendapat jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami memakan dan minum perjamuan suci. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan, lalu kita makan bersama-sama. Angkat hosti dengan tangan kanan ke atas, kita dengar pembacaannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas dengan pembacaannya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Dalam nama Yesus kita minum. Oh haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kita nyanyikan sebuah lagu sebab Dia baik. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya.
untuk pengorbananmu bagi kami. Kami percaya yang datang pagi ini Engkau lawat secara pribadi. Pergumulan, masalah, apapun yang kami datang bawa Tuhan, kami pulang dengan sukacita. Karena Engkau sudah mati bagi kami. Kami sudah makan dan minum perjamuan suci. Kami manunggal dengan Engkau. Dan kami percaya apapun masalah kami boleh selesaikan. Karena bukan kami yang bekerja, Engkau yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati pelayan perjamuan suci. Berkati semua anak-anak-Mu yang datang pagi ini. Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka. Kami juga bersyukur Bapak Paulus Budiono boleh ada di tengah kami. Penghiburan, kekuatan Engkau tambahkan kepadanya supaya dia terus berharap dan bergantung kepadamu, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkannya. Engkau selalu menopang kehidupannya. Kami menyerahkan anak-anak ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati keluarga ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Suyatno yang masih di rumah sakit. Engkau tolong Tuhan, Engkau jamah, pulihkan kesehatannya, bangkitkan imannya untuk meraih pertolongan-Mu. Kami serahkan anak-anak-Mu yang punya pergumulan, apapun itu Tuhan, Engkau jawab mereka, Engkau tolong mereka satu persatu, sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Dan orang yang bergantung kepadamu tidak akan pernah dipermalukan, karena Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami serahkan dan kami pohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada pembaca warta. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati pada siang ini. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau siang ini kita telah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman yang boleh menguatkan kehidupan kita dalam apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Bahwa orang yang bergantung dan berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Puji Tuhan untuk firman Tuhan, firman yang boleh menguatkan kita, yang telah dijabarkan dengan jelas oleh Ibu Gembala. Dan kita juga sudah masuk dalam perjamuan kudus yang boleh meneguhkan iman kita dalam menjalani hari-hari yang akan kita lalui. Dan kami atas nama segenap jemaat mengucapkan terima kasih pada Ibu Gembala yang pada siang hari ini telah membagi berkat melalui kebenaran firman Tuhan dan telah memimpin kami dalam perjamuan kudus. Baiklah Bapak Ibu Saudara, untuk warta bahwa untuk ibadah WBI Neke kita akan mulai lagi untuk besok hari Senin jam 5:30 di tempat ini. Dan untuk sementara ini dilakukan pada 2 kali dalam 2 minggu sekali. Jadi minggu pertama, Senin ketiga, dan kalau dalam bulan tersebut ada Senin kelima, kita juga akan kebaktian di Senin kelima. Jadi kami mohon untuk para kaum wanita yang ada pada saat ini, kami undang untuk ikut hadir dalam kebaktian WBI Neke besok tempat ini jam 5:30 sore. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara, mungkin putra putri Bapak Ibu Saudara atau saudara sendiri yang belum dibaptis, bahwa untuk segera dapat mendaftarkan diri untuk baptisan air, karena pelajaran baptisan air akan dimulai pada pertengahan Maret. Dan baptisan air akan dilakukan pada hari Jumat Agung, itu hari libur. Bagi yang bekerja atau yang sekolah itu libur, jadi bisa mengikutinya. Untuk segera dapat mendaftarkan diri kepada siapa Ibu? Mendaftar David, Saudara David ya Bapak Ibu Saudara, bisa mendaftarkan untuk baptisan air kepada Saudara David. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyimak laporan ucapan syukur yang telah tercantum di warta gereja. Tuhan Yesus memberkati untuk ucapan syukur Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa ada berita keluarga, yaitu dari Bapak Paulus Budiono, bahwa Ibu Ninu telah dipanggil ke rumah Bapak pada tanggal 1 Maret, hari Selasa, dan telah dimakamkan pada hari itu juga. Dan kami atas nama segenap jemaat turut berempati pada Bapak Paulus Budiono. Biarlah Tuhan beri kekuatan pada Bapak Paulus Budiono dan kedua putrinya, dan juga kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan.
Amin. Kemudian untuk persembahan nanti Bapak Ibu bisa tetap dimasukkan di kotak yang telah tersedia di depan. Itu Bapak Ibu mungkin pengumuman yang bisa saya sampaikan, dan mungkin kalau mungkin nanti ada yang perlu ditambahkan bisa ditambahkan oleh Ibu Gembala. Baiklah, kita akan akhiri acara kebaktian kita pada siang hari ini. Kami ajak Bapak Ibu Saudara kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Saudara perlu kasih pemberitahuan bahwa pada tanggal 9 nanti Pak Pendi dan Eliaman akan screening untuk mengikuti ujian PDP, karena Pak Pendi sudah STH ya, selamat. Jadi ya kita doakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, karena mereka harus ada peningkatan ya, supaya lebih bertanggung jawab juga. Saya percaya Tuhan akan pakai mereka, Tuhan akan tolong mereka. Kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk pimpinanmu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Engkau berkati semua yang terlibat pelayanan, baik WL, musik, singer, Tuhan, pelayan perjamuan suci, penerima tamu, pembaca warta, apapun yang kami lakukan bagi Engkau. Engkau memberkati kami semua, Tuhan, yang datang pagi ini. Kami percaya mungkin kami datang dengan beban, kami datang dengan masalah, firman-Mu kembali boleh menjawab kami. Dan Engkau sendiri berkarya, berikan damai sejahtera Allah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka tidak meragukan Engkau, bahwa Engkau sanggup, Tuhan. Orang yang bergantung kepadamu tidak akan pernah dipermalukan. Engkau menolong dan mencukupi segala kebutuhan anak-anak-Mu. Memberkati semua, Tuhan, jemaat-Mu yang saat-saat ini sedang mengalami pergumulan. Engkau tolong, kami serahkan, Tuhan, Bapak Budiono Hadi Pranoto. Kami bersyukur Engkau sudah menolong keluarga Seli, sehingga mereka boleh dalam keadaan kondisi yang baik. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang membutuhkan Ibu Kanti. Tuhan, kami bersyukur operasi boleh berjalan dengan sukses, pemulihan tinggal terjadi. Engkau tolong, Tuhan, semuanya. Engkau tahu apa yang sedang menjadi pergumulan daripada anak-anak-Mu. Lawatan-Mu,
terjadi atas hidup mereka. Memberkati yang masih isolasi di rumah, Engkau jamah mereka, pulihkan mereka, ajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, karena mereka tidak sendirian, karena Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami, dan jika sebentar anak-anak-Mu membawa persembahan, Engkau balas mereka dengan berlipat kali ganda, baik persembahan syukur, tantangan, persepuluhan yang kami bawa, dari mungkin kesulitan yang sedang kami hadapi, tapi kami belajar mau mengembalikan milik-Mu. Engkau memberkati, Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup melipat gandakan berkat-Mu, usaha daripada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan suci. Kami serahkan juga rencana baptisan air yang semakin dekat. Teguhkan iman mereka untuk tetap menyerahkan dan mau tetap mengambil komitmen untuk ikut kepadamu. Terima kasih, berkati mereka semua. Dan jika sebentar pulang, Engkau juga berserta dengan kami. Angkat kedua tanganmu. Diberkati oleh Tuhan rumah tanggamu, diberkati oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan keluargamu, anak cucumu, kemanapun engkau pergi. Berkat Tuhan menyertai engkau, dengan panjang umur engkau dikenyangkan. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.